Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nah kasih karunia itu juga tidak hanya berhenti di keselamatan. Kasih karunia itu juga ditujukan supaya saya dan saudara, ya, supaya saya dan saudara itu di dalam menghadapi semua situasi dan keadaan yang ada. Supaya kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita melayani, kita menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya, itu diberikan kemampuan. Ya, jadi kasih karunia itu hubungannya tidak hanya keselamatan, tapi kasih karunia itu adalah kesanggupan, sumber daya ilahi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, supaya apa? Selain kita diselamatkan, kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan, kita menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam peran kehidupan kita. Saya sebagai suami, Bu Indah sebagai istri, masing-masing punya kasih karunia-Nya, masing-masing punya kesanggupannya. Ya, saya sebagai suami, sebagai ayah yang menggenapi rencana Allah dalam kehidupan saya dalam konteks berkeluarga, yaitu sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik. Itulah peran yang Tuhan berikan kepada saya di dalam kehidupan saya dalam keluarga. Nah, untuk menjalankan peran sebagai seorang suami, seorang ayah, Tuhan itu memberikan kesanggupan ilahinya. Tuhan memberikan kasih karunia sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, supaya dalam peran saya sebagai seorang suami dan seorang ayah, saya bisa berhasil seperti yang Tuhan mau. Nah, itu kesanggupan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, yang juga menjadi tema kuasa firman dan doa malam hari ini. Kesanggupan, kemampuan, pengertian, hikmat, kekuatan, daya tahan sebagai seorang suami. Ya, menikah itu gampang. Ya, menikah itu hanya perlu beberapa jam saja, betul ya. Kita menikah perlu pemberkatan, perlu pesta, ya katakanlah seharian lah. Ya, menikah itu dikatakan gampang, ya gampang, hanya perlu seharian saja, yang efektif beberapa jam. Tapi untuk menjalani kehidupan sebagai seorang suami yang seperti yang Tuhan mau, yang seperti Tuhan mau. Kalau suami-suamian gampang, ya ayah-ayahan itu gampang. Tapi kalau untuk menjadi suami, menjadi ayah seperti yang Tuhan mau, seperti yang Alkitab tunjukkan, nah kita perlu kasih karunia. Kita perlu kesanggupan yang daripada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kasih karunia itu ditujukan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik, yang yang ditentukan, dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu adalah tujuan daripada kasih karunia, kesanggupan yang daripada Tuhan, sumber daya yang daripada Tuhan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya saudara bisa menjadi pengusaha yang berhasil, saudara bisa menjadi pelayan Tuhan yang berhasil, saudara bisa menjadi seorang ayah yang berhasil, seorang suami yang berhasil, ibu-ibu menjadi istri yang berhasil, yang Pak, saya bagaimana mungkin saya bisa tunduk kepada suami. Nah, saudara ibu perlu kesanggupan ilahi. Karena Alkitab mengatakan, hei suami, kasihilah istrimu, hiduplah bijaksana kepada istrimu. Bagaimana Pak, ini istri menjengkelkan, diganti tidak boleh? Ya, diganti tidak boleh, ini menjengkelkan. Nah, untuk bisa mengasihi dan hidup bijaksana dengan istri yang menjengkelkan, saudara perlu kesanggupan. Untuk bisa sebagai istri lalu tunduk kepada suami yang arogan, yang seenaknya, semaunya sendiri, sang istri butuh kesanggupan yang daripada Tuhan, butuh kekuatan yang daripada Tuhan untuk tunduk kepada suami yang sempurna. Meskipun tidak ada. Ya, untuk tunduk kepada suami yang baik, yang sempurna, yang lalu mengasihi, sabar, rendah hati, tidak sombong, wah semuanya itu mudah.
tapi untuk tunduk kepada suami yang arogan, yang mungkin bicaranya tidak menyenangkan, pelit dan sebagainya, saudara punya perlu kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya. Nah, itulah tujuan daripada kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan kepada kita supaya saya dan saudara Bapak Ibu sekalian itu sanggup mengerjakan, menyelesaikan tujuan ilahi dalam kehidupan kita, panggilan surgawinya, kodrat ilahinya, dan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itulah tujuan daripada kasih karunia. Jadi kasih karunia bukan hanya berhenti di keselamatan. Kasih karunia akan terus bekerja sepanjang hidup Bapak Ibu sekalian. Seperti kata Paulus ya. Seperti kata Paulus bahwa aku ada ya di dalam 1 Korintus 15, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan semua saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 ini pengakuan Paulus mengenai kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita semua tahu bahwa Paulus itu dulu seorang penganiaya jemaat, lalu akhirnya menjadi rasul bagi jemaat, menjadi pendiri bagi jemaat, memuridkan banyak para pemimpin jemaat. Nah, perjalanan hidup Paulus, bagaimana dia mendapatkan kemurahan Tuhan sementara dia menganiaya jemaat, pada momen puncak itulah karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Paulus itu diselamatkan. Paulus itu dipanggil, mengalami panggilan surgawi. Nah, sejak itu dia hidup di dalam kodrat ilahi, yaitu sebagai seorang rasul. Nah, untuk dia katakan begini, yang memampukan aku menghadapi semuanya ini, dari seorang penganiaya jemaat menjadi pendiri jemaat dan pembangun jemaat dan rasul bagi jemaat. Aku perlu kesanggupan yang daripada Tuhan. Nah, kesanggupan inilah yang aku nikmati, dianugerahkan kepadaku. Aku perlu sumber daya, aku perlu link-link dengan yang lainnya, aku perlu kekuatan, aku perlu kemampuan, aku perlu hikmat, aku perlu pengertian, aku perlu kesanggupan, aku perlu uang, aku perlu semua fasilitas semuanya. Nah, ini semuanya itu disebut dengan kasih karunia Allah. Sehingga Paulus katakan begini, aku ada seperti yang aku ada sekarang ini dari seorang penganiaya menjadi seorang rasul bagi jemaat. Perjalananku panjang, aku memerlukan banyak hal, baik secara rohani maupun secara jasmani. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, semuanya ini, sumber daya ini, kesanggupan ini, kekuatan ini, pengurapan ini, itu disebut dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada Paulus. Nah, hal yang sama yang pada malam ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian adalah bahwa kasih karunia itulah yang memberikan kesanggupan untuk kita semuanya. Karena itulah tema kuasa firman dan doa pada malam hari ini adalah kesanggupan yang daripada Tuhan. Ya, mari saya akan bacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri.
Paulus mengakui bahwa dia dalam pekerjaannya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang rasul, dia katakan begini, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ya, ayat yang lain, terjemahan lain yang mengatakan bahwa kami tidak mempunyai suatu alasan apapun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini. Kami sanggup melakukan pekerjaan itu, tidak ada alasan bahwa kami menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini, itu tidak, saudaraku. Paulus betul-betul ini bukan kesanggupan kami. Ya. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Dia katakan tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Terjemahan lain mengatakan, kuasa dan hasil pekerjaan kami hanya berasal daripada Allah. Tetapi Allah, terjemahannya yang lain lagi, tetapi Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Ya, terjemahan lain lagi mengatakan begini, Allah lah yang memampukan kami melakukan semua yang kami lakukan. Saya melakukan bagian saya. Ya, seperti begini. Oke, saya sampaikan, saya ada di studio, saya dengan Bu Indah, dengan Mas Anton, kita melakukan siaran, ini bagian yang kami lakukan. Tapi di balik kami yang sangat terbatas ini ada kesanggupan ilahi, ada kemampuan ilahi, sehingga semua Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun saja, saudara yang mengikuti lewat YouTube, lewat Facebook dan sebagainya, atau lewat radio, bahkan dimanapun saudara berada, bagaimana saudara bisa yang jaraknya puluhan, ratusan, ribuan kilometer dari kami, saudara juga diberkati, saudara merasakan pekerjaan Tuhan, saudara dijamah, saudara mengalami pertolongan Tuhan. Jadi yang kami lakukan itu bukan dengan kemampuan kami. Bahwa iya, saya di sini, saya berbicara, saya menyampaikan firman Tuhan di depan mic bersama dengan teman-teman yang lainnya. Kita di studio yang mini ini, yang kecil ini, yang tidak seberapa, tetapi di balik itu semuanya ada kemampuan, ada kekuatan, ada hikmat, ada kuasa firman, ada kesanggupan ilahi, ada kekuatan ilahi. Nah, itu semuanya disebut dengan kasih karunia Allah. Sehingga Paulus mengatakan bahwa kami tidak menganggap yang kami lakukan itu adalah kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Tidak, kami tidak menganggapnya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bahkan kalau kami sehat sekarang ini, itu kasih karunia, itu anugerah. Bahwa di tengah hujan panas di kota Jogja, kami sehat, kami tidak pilek, tidak batuk, tidak positif, loh, itu kasih karunia. Itu kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan, itu kasih karunia. Kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kecukupan, Tuhan memelihara, kita diberikan badan yang kuat, sehat. Itu semuanya kasih karunia, itu kemurahan Tuhan. Nah, saya ingin Bapak Ibu semua, dimanapun engkau berada, dengan semua pergumulan yang ada, Pak, saya sedang sakit. Saudaraku, saudara butuh kasih karunia, saudara butuh kesembuhan yang daripada Tuhan. Pak, saya sedang kesulitan keuangan, pekerjaan saya bagaimana, saya tidak tahu sumbernya bagaimana lagi, semua seakan-akan tertutup. Saya berharap firman Tuhan pada malam hari ini akan memberikan harapan, pengharapan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan, kemurahan yang tidak layak kita terima sebetulnya. Lupa, kasih karunia bayarnya bagaimana? Bagaimana cara mengupayakannya? Saudara, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa kasih karunia itu dianugerahkan. Amen. Ya, kasih karunia itu dianugerahkan. Artinya apa? Diberikan dengan cuma-cuma. Diberikan dengan cuma-cuma.